STMUP dan Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan akan dimoderatori kembali oleh Ketua Tim Bidang Tugas Penyelenggara Rumah Susun Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kepada Ibu Envi Diana Dewi STMUP, Ibu Rosdiana Puji Lestari STMM, dan Bapak Haninda Prihadi ST, kami persilahkan. Terima kasih pada MC. Tes. Baik. Terima kasih MC. Mohon maaf. Izin Ibu kepada perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabid Perumahan Ibu Rosdiana Puji Lestari STMM, diberikan waktu paparan selama setengah jam Ibu, maksimal Ibu, kurang lebih kita jam 5, lalu dilanjutkan paparan oleh Balai Jawa 3 selama setengah jam, lalu kita ada sesi diskusi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Rosdiana. Terima kasih Ibu, silakan Ibu. Terima kasih. Yang kami hormati dari Balai Wilayah Jawa 3, yang kami hormati dari Dirjen Perumahan, Direktorat Rusun. Mohon izin kami menyampaikan terkait kebijakan pembangunan rusun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Jadi di sini kami ingin menampilkan terkait perencanaan apa yang sudah kami tuangkan dalam Perda RP 3KP kami. Maaf, ini bisa saya atur enggak ya? Apa harus dari sana? Halo? Panitia dari sana. Silakan Ibu kalau mau share screen Ibu. Ini saya share screen aja ya? Ya, silakan Ibu. Ini aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami menyampaikan terkait kebijakan pembangunan rusun di wilayah kami di daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kami sudah menuangkan di dalam Perda RP 3KP kami di DIY tahun 2019, di mana salah satu dalam isu strategis dalam Perda kami ini yang terkait dengan rusun adalah sebagai pemenuhan kebutuhan rumah atau backlog perumahan MBR. Jadi di kajian yang kami tuangkan dalam Perda ini bahwa masih terjadi backlog perumahan di 2018, yaitu sebanyak 252.753 unit, yang kemudian juga sudah kami bagi dalam bentuk intervensi yang bisa kami lakukan, di mana ada sekian persen yang kita bisa intervensi dalam bentuk bantuan atau subsidi langsung. Kemudian juga ada KPR Swadaya Mikro dan KPR FLPP, baik tapak maupun tsunami, juga KPR komersial ini sudah kita tuangkan dalam Perda kami. Kemudian rincian kebutuhan rumah susun juga sudah kami bandingkan dengan stok lahan pemukiman perkotaan yang ada di wilayah kami. Di sini di kabupaten kota yang ada di Jogja ini ada dua, yaitu di kota Yogyakarta dan di Kulon Progo, yang memang dari luasan lahannya memang sangat tidak mencukupi lagi. Yang masih tersisa hanya di Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Nah, untuk penanganan backlog perumahan ini ada beberapa strategi yang kami tuangkan dalam Perda kami. Yang pertama adalah penyelenggaraan perumahan yang kami prioritaskan untuk LBR. Ini sudah kami lakukan kajian, sehingga kami juga sudah membuat data untuk land banking-nya.
Kemudian kami juga sudah melakukan kajian terkait strategi penanganan backlog perumahan, yaitu yang melakukan pemukiman skala besar dengan konservasi lintas kabupaten kota. Kami sudah melakukan kajian terkait hal ini, walaupun terus terang untuk aplikasi dalam pelaksanaannya ini kami masih butuh effort yang luar biasa gitu kan, dengan pemukiman konsep wisata ini. Kemudian juga permajaan atau permukiman kembali MDR di Bendungan Kumuh ini juga sudah beberapa kami lakukan, kami terapkan. Salah satunya adalah ketika kita membuat rusunawa singgah Kemawang di Sindawati, walaupun pada kenyataannya tujuan awal kita membuat rusun singgah di Kemawang ini untuk memindahkan atau penataan pemukiman di sekitar Sungai Joge, tapi ternyata masyarakatnya enggan untuk tinggal di situ, sehingga sampai saat ini masih belum kita laksanakan skenario pemindahan penataan warga ini. Dan akhirnya rusun yang kami bangun di Kemawang ini kita alihkan menjadi rusun untuk pekerja. Nah, kemudian strategi yang lain, kita lakukan penyelenggaraan pemukiman pada kawasan berorientasi transit TED, jadi ada di area pengembangan seluas 94,8 hektar ini. Kami sudah melakukan kajian dan integrasi tata penyalahan dan transportasi publik, di mana kawasan Bandara YIA baru kami kemudian kita linkkan dengan KSPN Borobudur dan Kota Jogja, yang sudah kita awali dengan pembangunan atau transportasi kereta ini sudah kita linkkan di situ dan sudah beroperasi. Di sini direncanakan ada 14.308 unit hunian, termasuk di dalamnya 2.578 unit subsidi baik rusunawa maupun rusunawa MDR. Ini masih dalam kajian perencanaan, tapi masih baru beberapa yang sudah kita untuk terkait perumahan memang belum dilakukan pelaksanaannya. Kemudian juga di kawasan permukiman pendukung peruntukan Agropolis kita sudah membuat perencanaan jumlah unit hunian baru di Agropolis pendidikan ini. Skema perencanaan usulan zonasinya sudah kita buat. Permasalahan rusunawa kami di DIY ini rata-rata yang pertama memang sangat sulit mencari lahan di perkotaan. Jadi kami sudah sampaikan di atas bahwa untuk di Kota Jogja dan Kulon Progo ini memang lahannya paling sulit dicari. Kemudian kita juga lihat bahwa desain rusunawa itu terlalu tipikal, jadi sehingga mungkin banyak warga yang kurang tertarik. Selain itu juga warga masih belum punya kita masih harus merubah mindset mereka untuk bisa tertarik tinggal di rusunawa. Kemudian juga bagi mereka yang sudah tinggal dan merasakan, itu malah justru membuat mereka menjadi ingin tinggal di rusunawa gitu lebih lama. Nah, jadi sehingga tujuan dari rusunawa itu belum bisa menjadi bagian dari rusunawa. Kemudian pengelolaan rusunawa ini juga bagi pengelola itu karena harus mendapatkan target retribusi PAD ya. Jadi kadang-kadang mereka harus jadi akhirnya menerima siapa saja yang bukan seharusnya untuk MDR gitu, karena ada pengelola yang mendapat target retribusi tersebut. Dan yang terakhir adalah serah terima aset yang masih banyak belum dilakukan karena kendala persyaratan, misalnya IND, status tanah, KLPL dan lain-lain. Ini yang ada di ini. Kemudian terkait dua usulan yang disampaikan, ini memang terus terang kami baru mendengar juga kemarin ya, ketika kita diminta untuk jadi narasumber, ketika kemudian kami mencari informasi, ini memang baru kita tahu, dan terutama untuk yang Universitas Nahdlatul Ulama ini kemarin kami sudah coba kontak beliau Bapak Rektor untuk menyampaikan atau menanyakan sampai sejauh mana proses yang sudah dilaksanakan oleh pondok pesantren tersebut.
Tapi memang kondisinya terakhir untuk status tanah itu memang di DIY kan punya aturan tersendiri terkait sultan ground. Semuanya kebijakan terkait pemakaian sultan ground ini memang benar-benar hanya tergantung dari gubernur kami. Jadi dari teman-teman atau bapak ibu yang dari Nahdlatul Ulama ini terus sudah membuat janji, sudah diberikan waktu oleh Pak Gubernur untuk bertemu terkait lahan ini besok tanggal 19 November. Jadi kondisi pertama itu, kondisi kedua juga lahan yang disita itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu waktu dan perlu sosialisasi, jalan-jalannya masih banyak yang harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Kalau untuk yang Rusunawa Yayasan Pondok Pesantren Al-Mumtaz ini memang persyaratan, kalau kami lihat di hasil verifikasi teknis dari teman-teman balai memang sudah banyak dan sudah lengkap, sudah tidak menuliskan walaupun dengan tipe yang minimalis karena luasan minimal karena luasan lahannya terkendala dengan adanya tower PLN. Mungkin dari teman-teman balai bisa menjelaskan lebih detail terkait hal tersebut. Begitu Bapak, dari kami yang terakhir memang kami ingin menyampaikan bahwa terus terang kami masih perlu banyak koordinasi baik dengan teman-teman balai wilayah 3 ya. Mungkin nanti mohon maaf karena saya juga baru, jadi mungkin baru kenal juga dengan Bu Diana. Kami juga mengundang untuk balai wilayah 3 besok hari Jumat kita bisa koordinasi juga terkait perencanaan penanganan di tahun 2022, kemudian juga terkait SPM, sehingga harapan kami ketika besok hari Jumat kita ketemu dengan kabupaten kota juga, kita bisa membuat satu kesepakatan mana yang akan ditangani oleh balai, mana yang akan ditangani oleh kami, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam penanganan RPLH, PSU maupun juga kita juga perlu untuk menyepakati baseline terkait SPM kita mulai tahun 2022 karena kebetulan RPJMD di DIY selesai di tahun 2022. Demikian Bapak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya waktu dan tempat silakan pada Ibu Diana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cukup jelas Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hans atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Elza, Pak dari Kasubdit Wilayah 2 dan Bu Diana dari Kepala Bidang Perkim di DPU PSDN DIY. Mohon izin saya akan share hasil praktek di 2 usulan rusun. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Saya mohon izin mewakili Bapak Kepala Balai yang saat ini sedang ada penugasan lain. Di DIY kami mendapatkan 2 perintah praktek, yaitu pada tahap 2 Rusun Ponpes Al-Mumtaz di Gunung Kidul dan pada tahap 4 Rusun Universitas NU di Sleman. Untuk hasil verifikasinya, ini untuk status per hari ini semua dokumen administrasi lengkap. Kemudian hasil verifikasi teknis, lahannya seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Rosdiana, lahannya minimalis, tetapi karena ada SUTT di dalam site, tetapi oleh PLN sudah ditarik garis right of way-nya sehingga didapat lahan yang cukup untuk tipologi super mini. Kemudian di lahan tersebut juga masih ada bangunan, tapi sudah disanggupi oleh pihak Ponpes untuk melakukan pembongkaran bangunannya permanen, pendukung dari kayu. Dan pembongkaran akan dilakukan setelah diterbitkan SPP atau SPL. Dan cut and fill bila diperlukan perluasan rusun menghadap ke arah barat timur, sehingga
ada dua pilihan, bila menghadap utara selatan maka tidak diperlukan cut and fill, tapi bila akan dihadapkan barat timur akan diperlukan cut and fill, dan pihak Ponpes sudah bersedia melakukan cut and fill dalam waktu 1 bulan sejak SPP ditetapkan. Sehingga kami melaporkan bahwa dari rekomendasi balai ini layak secara administrasi maupun teknis dengan catatan pembongkaran tadi. Proses verifikasi di rusun Ponpes Al-Mumtaz ini cukup panjang, jadi pertama kali kami melakukan verifikasi teknis itu pada tanggal 4 Oktober 2021. Memang ada beberapa dokumen yang kurang lengkap, yang kebetulan keliru formatnya, dan usulannya sudah lama karena rusun Ponpes ini sudah pernah diajukan tahun 2016 kalau tidak salah. Sehingga kemudian kami meminta pihak Ponpes untuk memperbaiki usulan dan surat-suratnya dengan surat-surat yang terbaru dan sudah dipenuhi. Kemudian kami melakukan rapat pembahasan hasil verifikasi dan verifikasi tahap 2 di tanggal 1 November 2021. Sudah dilakukan, ini adalah site-nya, foto di kiri ini, yang bangunan ini adalah bangunan yang nanti akan harus dibongkar. Dan dinding batu ini setinggi 2 meter ini adalah palut yang nanti perlu dipindah bila rusun akan dihadapkan ke barat timur. Kemudian tindak lanjut satu lagi adalah survei ROW-nya SUPT oleh PLN UPT GDIY yang dilakukan pada tanggal 8 November 2021 dan sudah ditetapkan berita acara untuk menarik garis right of way yang membatasi 7,7 secara horizontal dan 15 tinggi maksimal bangunan adalah 15 meter. Ini secara keseluruhannya RW-nya sesuai, master plan juga sesuai, kemudian gambar jalan dan kondisi jalan akses. Rusun ini berada tepat di tepi jalan nasional Jogja Wonosari, tapi kemudian ada sedikit jalan akses untuk masuk ke dalam site menuju lokasi rusunnya yang berupa jalan batu 4 meter. Kemudian sumber listrik PLN ini dekat karena juga ada SUPT di dekatnya. Sumber air juga sudah ada sumber bor 25 meter dari lokasi, dan pondok pesantren ini memiliki instalasi pengolahan air minum sendiri yang sedang dibangun dan rencananya akan digunakan untuk kalangan sendiri sementara ini. Kemudian jarak dengan pusat kegiatan pondok pesantren ini cukup panjang, lahannya cukup luas, dan dengan pusat kegiatan komplek pondok pesantrennya, sekolah dan masjidnya jaraknya 150 meter. Untuk persyaratan tanahnya, luas lahan yang diusulkan untuk rusun ini 1924 dari total luas lahan 3070 meter persegi. Status tanahnya wakaf, sudah atas nama yayasan, jadi sudah clear. Jenis tanahnya pekarangan dan kondisinya berbentuk. Jadi bangunan yang akan harus dibongkar adalah ini, pendopo di samping tulisan Al-Mumtaz ini, dan SUPT yang tadi saya bicarakan adalah yang ini. Sehingga kalau dari PLN sudah dinyatakan jaraknya cukup aman. Kemudian ini adalah jalan raya Jogja Wonosari, sehingga aksesnya dari ini pinggir jalan langsung masuk dan langsung sampai ke lokasi rusun. Dan ini adalah sumber air dan instalasi pengolahan air minum di belakang di balik sutet ini. Dan ini adalah gardu listrik yang paling dekat. Ini denahnya, jadi ini adalah jalan raya nasionalnya. Kemudian ini adalah bangunan depan ini adalah bangunan yang akan harus dibongkar nantinya, yaitu yang berupa pendopo kayu. Dan ini adalah master plan dari Ponpes itu sendiri. Jadi Ponpes ini sangat lengkap, ada berbagai macam aktivitas pertanian dan perekonomian, termasuk membuat pasar sendiri, pasar kuliner sendiri, kemudian membuat kebun sayur sendiri. Tampaknya konsepnya adalah mandiri
untuk swasembada pangannya. Nanti mungkin dari Pak Dena atau Pak Dea bisa menambahkan, kami ini hadir secara luring di Tangerang, Bapak Ibu. Kemudian ini kesimpulan kami untuk usulan rusun Ponpes Al Mumtaz, semuanya sudah terpenuhi, luas lahannya mencukupi hanya untuk tipe barak sebelum ini. Usulan kedua adalah rusun Ulu Nahdlatul Ulama. Ini lokasinya ada di Gamping, di Ring Road Barat. Ini juga sangat dekat dengan jalan akses, dan ini di Zoom ini juga telah hadir Bapak Abdul Ghaffar. Assalamualaikum Pak, Wakil Rektor 2 UNU. Ini secara administrasi semua dokumennya belum ada, dan verifikasi teknisnya juga lahannya juga belum siap bangun. Jadi kemarin disampaikan ada beberapa alternatif lahan. Alternatif 1 dan 2 adalah milik Sultan, sehingga belum bisa dipastikan bahwa legalitasnya sudah dimiliki oleh UNU-nya. Ini akan menunggu tanggal 19 November seperti tadi disampaikan Bu Kabid untuk didiskusikan dengan Sultan terkait surat kekancingannya. Tetapi kalau alternatif pertama yang kemungkinan besar tampaknya akan diserahkan Sultan, ini lahannya belum siap bangun, lahannya memerlukan KPNP yang cukup masif ya. Luas lahannya mencukupi, tapi juga belum tahu apakah sesuai dengan NPR cukup tidak. Kemudian jalan aksesnya tidak memadai, tidak cukup untuk alat masuk. Jalan aksesnya dengan jalan setapak 3 meter. Bebas bencana dan tersedia sumber air dan sumber listrik. Rekomendasi kami sampai dengan hari ini tidak layak, tapi akan kami update lagi akhir bulan November ini. Verifikasi teknis telah dilakukan pada tanggal 8 November, jadi telah bertemu juga dengan Bapak Abdul Ghaffar. Ini jumlah calon penghuninya ada 1.000 orang mahasiswa baru. Rencananya untuk sekarang ini mereka sedang berkampus di Bantul dan Loanu, tetapi rencananya akan dipusatkan di kampus yang di Gamping ini, yang kampusnya sendiri sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa, dilakukan di Balai Tidakon DIY dan akan dikerjakan oleh BPPW lewat prasarana strategis. Kesan materialnya belum ada, kondisi jalannya 3 meter, KLM oke, mata KDN oke. Kemudian ini kondisi lahannya Bapak Ibu, jadi memang ini konturnya lebih dari 15 derajat, 15% memang, dan ini terletak 20 meter di bawah lahan yang akan dipakai sebagai kampus, sehingga cukup curam kalau selisih ketinggiannya. Ini sisi yang tanah kosong masih ada tanaman liarnya. Kemudian ini jalan akses dan drainasenya. Kemudian lokasi rusun itu akan melintas dari tanah kosong yang tadi banyak tanaman liarnya ke empang-empang ini. Jadi ini yang tadi disebutkan masih dimanfaatkan untuk perikanan warga. Ini keseluruhan verifikasi kami secara administrasi sama sekali belum terpenuhi, hanya luas lahan saja yang terpenuhi, bebas banjir, dari listrik dan sumber air bersih. Sehingga rekomendasi kami sampai saat ini tidak layak, mungkin nanti bisa ditambahkan lebih dan diklarifikasi oleh pihak dari UNU. Dan ini adalah rusun-rusun gizi baru yang belum diverifikasi, yang kemarin sempat juga ditanyakan oleh beberapa pengusul, yaitu rusun Ponpes Mualimi di Sedayu Bantul, Ponpes Al Ikhlas Berubah Sleman, rusun Poltekkes Yogyakarta, rusun Ponpes Al Indah Bantul, dan rusun Ponpes Al Mujahidin Kayan Gunung Kidul.
Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita mungkin akan membahas diskusi ya, Ibu. Izin Ibu, ini tadi terkait dengan Ponpes Gulkit ya. Itu tadi ada keterangan wakaf, tolong nanti ditambahkan informasinya wakafnya dalam format BPN atau tidak, nomornya berapa, sertifikatnya, izin Ibu. Oke, terkait dengan ini mau menanyakan juga Ibu, itu terdapat tower PLN, apakah yang dimaksud tower PLN-nya itu Ibu? Tower PLN-nya SPT Pak. Jadi saluran udara tegangan tinggi, adiknya suka. Berarti itu rencana dengan tadi berita acara itu akan diberikan raw bangunan Bu ya? Iya, jadi ada kesempatan untuk dihitung oleh PLN-nya berdasarkan permen ESDM. Oke, bukan pemindahan Bu ya? Bukan dipindahin. Baik Ibu. Kelengkapan Gulkit tadi lengkap. Mungkin nanti dicek kembali yang atas nama ya wakafnya tadi ya Bu. Wakafnya sudah sertifikat Pak dari BPN atas nama yang baik Ibu. Ini mungkin nanti kita mau menanyakan, mungkin ada perwakilan dari pondok pesantren terkait dengan bangunan existing yang perlu dibongkar serta talut existing yang perlu dibongkar. Itu nanti seperti apa? Karena melihat kelengkapannya sudah lengkap dan sudah ada berita acara garis sempadan bangunannya, itu nanti kita mohon informasi. Mungkin ada perwakilan dari pondok pesantren. Baik Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dari Pondok Pesantren Al-Mumtaz Gunung Kidul Jakarta. Terima kasih kepada Kementerian PUPR beserta jajarannya yang mana telah memberikan kami berupa usulan program yang mana sudah jadi impian kita sejak 5 tahun yang lalu. Karena oleh sebab itu ketika ada undangan ke Tangerang ini kita juga serius. Akhirnya mungkin satu-satunya penerima bantuan yang datang ke di sini ya, dan sebagai bentuk pengawalan kita terhadap apa yang kita usulkan apakah ada kendala atau tidak. Terima kasih juga dari Balai PUPR, Bu Citra dan kawan-kawan dan beserta jajarannya. Mungkin sambil menjelaskan bahwasanya lahan yang akan dipakai itu memang benar terdapat SUTT yang mana itu menjadi kendala di kita karena waktu verifikasi itu dari pihak PLN tidak datang, namun dari kita langsung memfollow up menuju ke pihak manajer area di Jakarta dan verifikasi langsung, dan berita acaranya bisa disampaikan dari pihak Balai PUPR tadi. Untuk jaraknya dengan batas yang ada dengan ukuran yang sudah ditentukan dari PLN, kita mengukur dan mendapatkan untuk bangunannya itu yang super mini untuk yang aman. Kemudian untuk yang dibongkar itu memang bangunannya semi permanen. Dalam artian itu bangunannya berupa limasan Jogja dan joglo Jogja yang mana terbuat dari kayu dan mudah untuk dibongkar. Sehingga yang sekarang digunakan itu untuk kegiatan pembelajaran. Untuk yang tadi disebutkan Bu Citra yang akan dibongkar itu sekarang masih dipakai untuk kegiatan pembelajaran setingkat RA atau TK, dan yang di atasnya itu yang pembelajaran setingkat MI atau SD. Nah, kita sudah mulai di bulan ini untuk relokasi pembelajaran untuk di tempat mana, kemudian di bulan depan akan mulai proses untuk pembongkaran bangunan. Kemudian mungkin juga ada revisi juga untuk bangunan yang akan dibangun itu bukan yang di bawah yang tadi disebutkan oleh Bu Citra, tapi yang di atasnya, sehingga untuk talut nanti akan diperlebar sehingga bangunan yang di atas kemudian yang di bawah nanti akan dijadikan halaman atau
uh, tempat untuk dibuatkan joglo-joglo atau pendopo, sehingga untuk yang di atasnya nanti berupa rumah susun, yang di bawahnya nanti untuk tempat tongkrongan untuk yang, atau tempat untuk berteduh untuk yang santri-santri yang ada di sekitar situ. Kemudian untuk yang persyaratannya sudah kami lengkapi, dan mungkin juga sambil menawarkan diri, mungkin di tahun depan karena sudah dicantumkan untuk usulan program, mungkin di tahun 2023 barangkali nanti ada usulan dari balai dari wilayah Jawa. Kalau ada yang sekiranya tidak layak, mungkin kami bisa menerima lagi di tahun berikutnya, karena kami masih ada satu sertifikat tanah yang mana tinggal proses balik nama, sehingga mungkin bisa membantu barangkali dari pihak wilayah kekurangan penerima bantuan. Mungkin itu Pak. Ya, kita tetap menerima bantuan apapun dan kita juga tetap sesuai prosedur. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dena. Mungkin sedikit menanggapi ini yang talutnya ini Bu, tingginya berapa ya Ibu? 2 meter Pak. 2 meter. Tadi kalau di foto itu sedikit lebih tinggi dari saya ini sekitar 2 meter. Ya, baik. Izin Bapak, mungkin pembongkaran talut nanti rencana apakah bersamaan dengan bangunan yang semi permanen tersebut Bapak? Untuk yang talut nanti belakangan dulu Pak, karena kita fokusnya untuk pembongkaran bangunannya dulu, sehingga nanti untuk talutnya nanti setelah pembongkarannya selesai. Dan kemarin dari pihak PLN juga nitip pesan kalau ketika akan mulai pembangunan rusunawa itu sebaiknya PLN nanti dikabari, sehingga akan diberitahu secara lebih jelas untuk terkait dengan batas-batas dari SKUTT yang aman untuk dibangun untuk rusunawa. Secara tanah memang direkomendasikan sudah, namun nanti dari pihak PLN akan memberikan batas ambang batas untuk pembuatan bangunan. Itu Pak. Ya Pak. Ibu, izin Ibu, ini yang talut itu apakah perlu dibongkar atau tidak ya? Itu nanti tergantung mau menghadap kemana Pak. Kemarin kan skenario pertama adalah dihadapkan melintang ya, waktu kita verifikasi itu dan sebenarnya menghadap melintang. Kalau menghadap melintang talutnya dibongkar. Tapi kalau menghadapnya utara selatan memanjang arah yang tulisan Al-Mumbas itu harusnya talutnya tidak dibongkar, karena kemarin kami menarik garisnya dari si SUTT itu 13,5. Ternyata permennya SDM itu cuma 7,7. Sehingga sebetulnya si rusun ini kalau seperti ini dia bisa diletakkan memanjang dari arah SUTT-nya. Jadi kalau itu yang kemudian dipilih oleh pihak Polres, tidak perlu dibongkar si talutnya. Atau mungkin kalau ya kalau tidak dibongkar bisa, tapi kalau mau diperluas untuk misalnya halaman belakang juga menurut saya sih lebih baik. Baik Bu. Ya, kami cuman kembali menginfokan ya, mengingatkan juga kepada teman-teman untuk memperhatikan jalur keluar mitigasi bangunannya nanti dari penghuni, untuk dia evakuasi mitigasi tidak terhambat aksesnya sekeliling bangunannya. Bahwasanya nanti juga ada peralatan pemeliharaan GWT maupun STP, ataupun GWT bila mana mati bisa diisi secara manual, jadi diperlukan akses, mungkin harus memakai pipa selang air. Itu nanti menjadi mempengaruhi nanti hadap bangunannya gitu, mungkin Ibu, kami mengingatkan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Ibu. Lanjut Ibu. Kita
Ya, Ya, monggo silakan dilanjut Pak. kita dan Universitas NU ya, ini tadi sesuai paparan akhir November rencana informasi lebih lanjutnya, kelengkapan belum lengkap, dan lihat tadi foto lokasinya juga untuk penanganan lebih lanjut. Mungkin kalau dari saya cukup, izin ya Bu Eza, mungkin ada tambahan dan masukan. Terima kasih Bu. Yang Universitas NU sudah dibahas atau belum? Ini tadi tidak layak ya Bu, karena tadi lahan kontur sama pembahasan sampai akhir November baru ada informasi. Oke, sudah disepakati ya dengan teman-teman NU dan Bu Diana. Nah, untuk yang lokasi yang ini Pak Dena ya Pak ya. Jadi nanti akan ada penentuan Pak. Sebenarnya harusnya mungkin saya berharap Bu Diana sudah bisa memastikan saja plus minusnya Bu Diana untuk tadi mau ngadap utara, selatan atau barat timur ya. Karena kan kalau dari kita Direktorat Teknis pasti urusannya tipologi dan anggaran Bu Diana begitu ya. Jadi kita pastikan saja bahwa nanti kan akan ada review begitu, tapi nanti tetap saja bahwa sudah ada pertimbangan, termasuk tadi teman-teman mungkin ada stafnya atau siapanya yang dari lingkungan atau arsitektur begitu. Jadi bisa memastikan, karena menurut saya mungkin lahannya tidak datar-datar banget ya. Jadi pasti ada pertimbangan kemiringan misalnya begitu ya, atau nanti tadi dampak cuaca di sana panas dingin atau sebagainya, sehingga sebenarnya arahnya harapannya sudah bisa kita bayangkan begitu Bu. Jadi karena tadi berdampaknya ke teknis dan biaya ya kan, nanti akan berdampak ke sana. Jadi mana yang paling tidak tidak akan membebani, karena kita akan prioritasnya ke kualitas bangunan gitu, tapi kan jaraknya nanti pembuangannya dan seterusnya itu yang tolong dipastikan pada saat teman-teman verifikasi teknis di lapangan. Jadi kan lahannya tidak datar-datar banget, tapi apakah misalnya ada turap yang dibongkar itu tidak akan berdampak dan seterusnya. Buat saya pertimbangan-pertimbangan teknis ini yang kita harus sepakati di hari ini, sehingga tidak terlalu punya keraguan-keraguan gitu loh, arah mana yang akan diambil untuk bangunan gitu, karena kebetulan memang bentuknya bujur sangkar ya, bisa kemana saja gitu. Cuman maksud saya tolong dibantu pertimbangan karena yang sudah melihat ke lapangan langsung begitu, untuk kita tidak terlalu bias begitu. Teman-teman Ponpes juga tidak kelamaan menunggu begitu, bongkar enggak gitu ya. Jadi buat saya teman-teman atau kita sudah cukup dibekali ilmunya. Jadi pertimbangan kemiringan lahan, kemudian tadi ada SUTT dan seterusnya, itu kan akan ada posisi-posisi ya Bu Diana, pada saat bentuknya memanjang atau melintang, yang membujur atau melintang, itu kan ada dampak terhadap tadi jarak SUTT begitu ya, jarak buangan saluran dan seterusnya, panjang dan ininya itu kan berpengaruh. Karena kita akan koordinasi lagi dengan PLN, kita akan koordinasi dengan airnya seperti apa, dan jangan lupa bahwa pasti gravitasi itu berlaku gitu ya. Jadi tidak perlu kita lawan gravitasinya, karena itu akan menjadi hal yang direview benar, tapi tidak terus kita bebaskan gitu yang melakukan review, karena plus minusnya itu sebenarnya teman-teman yang ke lapangan harusnya sudah bisa membantu memastikan gitu. Karena kalau misalnya ada batu penahan yang bisa kok Bu digeser begitu ke bahasanya ke kami gitu ya, tapi kan pasti akan ada pertimbangan teknis. Nah itu makanya kita butuh teman-teman lihat langsung di lapangan. Jadi termasuk yang melibatkan para pihak, termasuk mungkin teman-teman dari Dinas PU begitu ya, setempat atau provinsi, mungkin mohon bantuannya Bapak Ibu di Dinas, supaya kita juga ada pakemnya nih begitu ya, termasuk rencana pengembangan berikutnya dari Ponpes begitu. Makanya kami sampaikan master plan-nya clear gitu ya, dan kita sepakati jangan mentang-mentang PU ngasih terus jadi ngatur gitu, enggak juga. Nah itu yang harus didiskusikan juga dengan Ponpes dan Dinas Tata Ruang setempat, mungkin begitu, supaya kita juga nanti secara kan masing-masing daerah itu punya pakem ya, Jogja juga mungkin ada begitu,
sebaiknya arahnya bagaimana dan pertimbangannya itu supaya kita juga tidak terlalu ragu-ragu dan ponpesnya juga bisa segera diambil keputusan, Bu Diana, ini utara selatan atau barat timur atau mungkin melintang kemana, tapi mohon pertimbangan teknis kita supaya nanti pemeliharaan bangunnya tidak merepotkan, termasuk posisi tadi saya bilang mungkin kita perlu terhadap gardu listrik ya, listrik kita posisinya di mana, dan kalau memang harus sejauh mungkin dari SUTT berarti kan Ibu udah tahu ambil jarak paling jauh gitu ya, atau tadi kemiringan bangunannya, lahannya, apakah kita membuang air ke sisi lebar ya kan, atau sisi kecil gitu kan. Nah ini kan akan berpengaruh ke kemiringan karena nanti itu juga harus disiapkan oleh penyedia kita ya, membuangnya sampai ke saluran kota, bukan dibiarkan. Nah itu tolong tarik garisnya sehingga teman-teman yang ke lapangan ini melakukan verifikasi sudah dengan ilmu kita gitu ya, plus minusnya disampaikan begitu. Oh kalau ditariknya ke arah jalan gitu ya sekian, tapi ternyata di belakangnya ada kali gitu kan. Nah itu ini lagi gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan itu buat saya sudah bisa disampaikan karena itu bagian dari verifikasi teknis begitu. Sehingga kita juga ke teman-teman Ponpes itu bisa clear begitu, cukup bangunannya saja atau harus bangunan plus dimundurkan dan seterusnya. Pertimbangannya harus teknis karena akan membantu semua pihak begitu. Jadi kalau kita paksakan atau kita bebaskan ke teman-teman yang melakukan review, saya khawatirnya yang mereview juga tidak cukup waktu, Bu Diana. Begitu nanti, atau saya harus uji ini dulu ini gitu, tapi pertimbangan-pertimbangan teknis yang lazim disampaikan saja dulu ya, karena tadi ada seperti batu atau turap atau apa, terus kemiringan terhadap lahan dan kebetulan jalannya itu agak melengkung gitu ya. Nah sisi mana yang ini kan ya, kalau saya maaf backgroundnya arsitek, kemarin saya udah bilang ke teman-teman itu kalau tusuk sate feng shui-nya kurang bagus begitu ya. Itu kan ilmu-ilmu yang memang membahayakan sebenarnya, dan ilmunya yang sebenarnya kita tahu. Masalah nanti terjadi wind tunnel atau ada bahaya lampu atau apa dan itu menjadi pertimbangan. Jadi dicari yang paling aman dan memang secara keilmuan kita bantu teman-teman di Ponpes untuk memberi masukan begitu. Termasuk pertimbangan tadi besaran biaya yang akan dikeluarkan. Mungkin itu ya, kalau tipologi, jenis dan biaya teman-teman di balai sudah tahu, dan yang kita agak khawatir adalah pada saat perlu biaya yang berbeda. Nah ini apakah akan tersedia anggarannya? Karena setahu saya yang tadi disampaikan Pak Yuri tadi pagi atau arahan Pak Dir juga bahwa ya sementara memang dengan anggaran yang ada dan tipologi yang tertentu begitu ya. Nah pada saat ada perlakuan berbeda, nah ini yang kita juga harus usulkan kembali begitu, sehingga apakah jadi dilaksanakan apa tidak keputusan akan ada di sana. Mungkin itu bahan supaya tidak terlalu jauh, karena ini dalam 2 hari kita membahas ini dan berharapnya kebetulan usernya juga hadir, monggo kita bisa putuskan begitu, atau teman-teman yang ke lapangan, Bu Diana langsung kan udah ke lapangan gitu, supaya kita nggak terlalu jauh, karena nanti petugas atau konsultan reviewnya kita sudah jauh lebih ini Bu, Ibu bisa arahkan dengan baik karena Ibu sudah ke lapangan langsung, sehingga dia lebih detail menghitung yang lain untuk persiapan lelang kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu masukannya. Izin Ibu Diana, tadi mungkin kita sudah di guidance lagi, bahwasannya tolong kita mensepakati karena kelengkapannya sudah lengkap, teman-teman, tinggal kita menyepakati ada bangunan. Bila mana untuk meyakinkan juga perlu ada diskusi dengan PLN biar meyakinkan lebih yakin. Tolong nanti diinformasikan kalau bisa, nggak bisa ditentukan sekarang mungkin ya. Kalau itu suruh bisa ditentukan sekarang nih Pak Dena, ada bangunannya kemana supaya nanti dapat kita sepakati hari ini gitu Pak. Monggo silakan Pak, mungkin ada tanggapan. Ya memang terkait dengan posisi kan ada 2 opsi, dan sebelum ke sini sudah dirapatkan dengan pihak internal bahwasanya untuk bangunan ini menghadap ke barat, jadi menghadap ke jalan, yang mana untuk lahan yang ketika nanti dibangun agak kurang
nanti bisa ditambahkan untuk diperlebar lagi, sehingga untuk biaya yang tambahan itu dari pihak kami pun yang menanggung, seperti itu. Jadi terkait dengan beban biaya yang timbul terhadap misal untuk tanah yang seperti cut and fill yang akan dilakukan, itu dari pihak kami akan menanggung sendiri, karena memang dari pihak pengasuh pun sudah menyampaikan yang mana bantuan itu hanya stimulus, tetap dari kita akan keluar biaya yang mana kita tidak tahu, namun itu tetap wajib dilakukan supaya bantuan yang didapat juga maksimal. Ini Pak. Jadi untuk terkait dengan biaya yang keluar, terkait dengan kontur tanah yang harus clean and clear, bisa kami anggarkan dari Mandiri. Teman-teman, terima kasih Bapak. Mohon izin mungkin Bapak, selain kita terkait dengan penentuan ini adalah bila mana nanti penyedia jasa kami itu tidak terpengaruh dengan keadaan kahar posisi baru akan dilaksanakan pekerjaan Bapak. Jadi ibaratnya kita juga mengevaluasi penyedia jasa tersebut dengan kondisi normal dapat mengerjakan di tempat Bapak dengan baik. Jadi tidak saya mungkin Pak ya, jadi ibaratnya supaya Bapak juga nanti tidak ada timpang tindih pekerjaan, mungkin begitu Bapak ya. Jadi maksud kami seperti itu agar dapat diputuskan. Kalau mana tadi sudah diputuskan menghadap ke muka jalan, mungkin yang disampaikan Ibu Diana tadi sejajar tulisan Al-Mumtaz ya, gitu Ibu ya, kalau yang menghadap ke muka jalan Bu ya. Iya Pak, betul. Yang disampaikan Pak Dena itu kalau misalnya dia menghadap ke jalan yang sejajar dengan Al-Mumtaz itu memang panjangnya harus ditambah. Jadi talut yang di belakang itu tidak perlu dibongkar, tapi lahan yang harus ditambah ke arah jalan setapak yang ke belakang itu loh Pak Dena, yang ke pasar itu kayaknya itu kalau dari saya itu. Jadi yang manapun tetap akan ada cut and fill, cuma beda apakah membongkar talut atau malah menambah. Kalau dari segi arsitektural memang akan lebih baik jika menghadapnya ke barat, jadi melintang utara selatan, karena langsung aksesnya juga akan lebih mudah, dia sejajar panjang jalan itu juga akan lebih mudah. Ya, itu mungkin Bapak masukan teknis ya Bapak, izin nih. Berarti kalau menghadap sejajar utara selatan berarti dia tegak lurus dengan tulisan Al-Mumtaz gitu Bu ya. Gimana Pak? Kalau dia tegak utara selatan berarti tegak lurus dengan tulisan Al-Mumtaz itu. Enggak, jadi sejajar Al-Mumtaz. Oh, dia sejajar Al-Mumtaz. Tadi yang disarankan bahwasanya dia tegak lurus. Yang kalau rekomendasi saya tetap akan sejajar dengan Al-Mumtaz, okay, tapi dengan menambahkan talut di sebelah selatannya. Baik. Okay. Itu sudah mengcover GWT dan STP lanan Ibu ya? Iya, kalau GWT saya malah berpikirnya di belakang yang agak dekat yang naik itu loh Pak Dena. Jadi di sisi yang dekat asrama atas ya. Kayaknya di sisi yang itu timur ya Pak ya? Timur itu. Berarti nanti bisa kami ini nanti Pak dengan PLN untuk titiknya. Kemarin sih karena kami mengukurnya 13,5, kalau PLN kemudian memutuskannya hanya 7,7, menurut saya akan clear sih. Cuma tetap saja karena PLN juga berpesan sebelum didesain harus dipanggil lagi, maka kalau kita koordinasi lagi ya Pak Dena kalau sudah ada. Mungkin bisa dapat informasinya kapan itu terkait nanti setting layoutnya dengan PLN itu minggu depan atau? Nanti saya bisa koordinasi langsung dengan Satker PUPR yang ada di provinsi dan juga PLN area yang di Jogja, karena harus
dua-duanya harus bisa hadir, jadi harus kontak-kontak duanya dulu Pak. Iya. Berarti kita sementara asumsikan akhir November ya? Iya Pak, targetnya akhir November clear itu. Baik. Iya. Akan. Baik. Nanti kan update lagi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oh iya Pak, Ya. yang untuk tadi kan belum sempat dibahas ya Pak. Ini sudah hadir Bapak Wakil Rektor Pak Abdul Ghaffar. Silakan Bapak, mohon izin Bapak. Masih di mute tampaknya oleh host. Oke, sudah. Selamat Pak. Iya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang saya muliakan ada Bu Rostiana, nanti kita menyampaikan ada Budiana yang beberapa kali kita sudah ngobrol ya, diskusi, ada Pak Hans dan seluruh jajaran DPR yang saya muliakan serta yang hadir maupun di Zoom yang berbahagia. Alhamdulillah. Yang pertama untuk poin saja nih Pak Hans, yang pertama saya apresiasi atas dimasukkannya UNU sebenarnya dalam rencana pembangunan Rusunawa ini. Meskipun terus terang kami terkejut juga Budiana ya, karena itu di luar ekspektasi kami bahwa tahun ini muncul gitu. Bayangan kami itu setelah gedung pembangunan kampus selesai baru disusun oleh usulan asrama. Jadi ada ceritanya begini, kami dulu membuat proposal utuh dari kampus dan daya dukungnya. Itu daya dukungnya berupa ya, asrama begitu ya, yang sampai ke belakang itu ke presiden dan terapresiasi. Tapi dalam tahapan teknisnya karena ini pandemi juga ini, sehingga yang dikabulkan awal itu yang kampus yang di side depan itu. Sehingga kami belum berimajinasi sama sekali untuk Rusunawa hadir. Meskipun beberapa waktu yang lalu kebetulan saya sendiri silaturahim ke Pak Menteri gitu di Jakarta, itu sudah guyoni itu Pak Kiai Basuki benjing setelah pakai bahasa Jawa gitu. Setelah kamu jadi asramanya loh Pak. Nah jawaban beliau hanya sih